Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dalam rangka kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami juga menginformasikan bahwa ibadah Minggu tanggal 16 Mei 2021 akan kita laksanakan secara live streaming. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini, kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas. Dikarenakan oleh pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap kehadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 225 bait 1 dan 3, Berkereta Awan Putih. Saudara-saudara, marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, silakan duduk. Saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Tema renungan dalam kebaktian kenaikan Yesus Kristus ke surga ini adalah tak terbatas ruang dan waktu. Mari kita menaikkan pujian kita. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, marilah saat ini kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi, kita datang kepada Tuhan mengakui akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami akan keberdosaan kami, dan dengan menyesal kami sungguh menyadari betapa terbelenggunya kami karena dosa-dosa itu. Dan dengan tulus hati dan dengan segala kerendahan diri kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu atas kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah
mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita terus berjuang hidup dalam perubahan berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita, naik ke surga cemerlang. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Sertai kami ya Tuhan saat kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Roh Kudus bimbing dan sertailah kami, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami dan meyakini akan kebenaran firman Tuhan, dan pikiran kami terbuka hingga kami dapat berjumpa dengan Tuhan dan menjalani hidup kami di dalam sukacita dalam naungan kasih Tuhan. Sertai hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah kami masing-masing atau di tempat kami berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka,
ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara, peristiwa terangkatnya Yesus Kristus ke sorga memberikan dampak yang luar biasa bagi para murid. Saya juga berharap kebaktian dalam memperingati ataupun menghayati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga pada saat ini pun dapat juga memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, perubahan apa yang dialami oleh para murid setelah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga? Saudara, betapa sedih dan betapa takutnya para murid ketika mereka melihat Yesus Kristus mati di kayu salib. Mereka merasa telah hancur, gagal, dan juga kalah ketika sang guru itu tersalib, mati dan tak berdaya. Perasaan itu semakin membuat mereka galau dan kacau balau ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian. Sebagian merasa senang dan takjub dengan kebangkitan Yesus Kristus. Mempunyai pengharapan yang besar karena Kristus telah bangkit. Tapi saudara, pada sebagian murid lagi, ini menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa. Ketika isu yang dilontarkan oleh para imam tentang konspirasi para murid yang mengambil mayat Yesus Kristus dan menyebarkan berita hoaks bahwa Yesus bangkit dari kematian, itu semakin menakutkan mereka. Sehingga saudara, dalam situasi itu mereka tidak berani untuk berhadapan dengan banyak orang dan mengurung diri di ruangan-ruangan yang tertutup. Dan mereka merasa cemas, takut, khawatir. Saudara, mungkin kita tidak merasakan takut, khawatir, dan cemas karena Yesus Kristus yang bangkit itu. Tapi bukankah saudara, kita pun juga merasakan takut ketika pandemi COVID-19 belum juga selesai. Kita khawatir apakah kita dapat melalui pandemi COVID-19 ini tetap sehat dan juga memiliki pekerjaan dan dapat mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Dan mungkin para orang tua juga resah bagaimana masa depan anak-anak yang setahun ini kita menyaksikan bagaimana anak-anak kita juga belajar dengan segala keterbatasannya. Saudara, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kecemasan, ada banyak ketakutan yang kita alami pada saat ini. Saudara, peristiwa naiknya Yesus Kristus ke sorga memberikan perubahan yang luar biasa bagi para murid. Ketika mereka menyaksikan Yesus Kristus meninggalkan mereka bukan lagi dengan pikiran ataupun
perasaan yang sama pada saat Yesus Kristus meninggalkan mereka karena kematian. Mereka tidak lagi melihat peristiwa itu dalam keterbatasan pikiran mereka, keterbatasan untuk memahami apa yang terjadi dan menilai hidup mereka hanya dari apa yang mereka lihat. Kalau kita lihat saudara bacaan Injil Lukas, di dalam ayat yang ke-52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kata dengan sangat bersukacita menunjukkan ada perubahan yang besar yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mengapa saudara? Apa yang menyebabkan para murid mengalami perubahan yang besar dan juga merasakan dengan sukacita yang luar biasa? Mereka kembali menghadapi hari-hari mereka yang tentu tidak akan berubah dalam situasinya, tetapi yang berubah adalah di dalam hati dan pikiran mereka. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus surga memberikan kepastian bagi mereka bahwa apa yang telah diajarkan Kristus bukan pengajaran yang berhenti karena Kristus tidak ada lagi di dunia ini. Pengajaran yang tidak hanya sebatas pada situasi mereka yang dibatasi oleh ruang dan waktu dan keterbatasan pikiran mereka. Tetapi saudara, pengajaran yang mereka yakini, yang disampaikan Yesus Kristus, yang memiliki kekuatan yang luar biasa karena Kristus yang tidak lagi meninggalkan mereka. Walaupun secara fisik mereka tidak bersama-sama, tetapi Kristus yang naik ke sorga meyakinkan mereka apa yang mereka ajarkan, apa yang Yesus ajarkan kepada mereka selama ini tetap nyata, tetap hidup karena Kristus tidak mati. Kristus bangkit dari kematian dan dia kembali ke sorga dalam kekekalannya. Berarti firman Tuhan yang disampaikan, pengajaran yang disampaikan oleh Kristus juga mempunyai dimensi kekekalan itu. Sehingga saudara, mereka tidak lagi takut dan ragu untuk menyaksikan apa yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Saudara, ini pun menjadi keyakinan kita. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita, iman yang diwariskan baik oleh orang tua kita atau orang-orang yang telah memberitakan kasih Kristus itu kepada kita, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar pengalaman masa lalu, tetapi yang diajarkan kepada kita adalah sesuatu yang kekal, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang berlaku sepanjang kehidupan itu ada. Hingga kebenaran itu bukan kebenaran situasional, tapi kebenaran yang berlaku secara abadi. Hingga kita memegangnya, menjalani kehidupan berdasarkan pengajaran itu. Tidak ada kadaluarsanya, tidak ada masa berlakunya, tetapi bisa kita jalani sepanjang kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat dalam bacaan kita, pada saat Yesus Kristus akan terangkat ke sorga, Kristus membuka pikiran mereka. Dan mereka mulai mengerti dengan jelas. Kata mengerti di sana saudara, sekarang mereka sadar. Yang tadinya rasa takut, perasaan khawatir, perasaan cemas yang membelenggu hati dan pikiran mereka.
Dan pada saat Yesus membuka pikiran mereka, saudara, mereka sadar adanya Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka sampai kapanpun. Hingga relasi yang dibangun, relasi yang abadi, relasi yang tidak pernah berakhir. Saudara, kita punya pengalaman berelasi dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin itu orang tua kita, suami, istri, atau anak-anak, atau juga saudara orang-orang yang pernah hadir yang mengubah hidup kita. Betapa senangnya saudara kita masih bisa berinteraksi dengan mereka. Tetapi kematian menyadarkan kita. Relasi dan interaksi dengan mereka tidak selamanya terjadi. Pada saat orang yang kita kasihi itu meninggal dunia, maka yang tersisa saudara tinggallah kenangan. Kenangan yang indah bisa kita ingat kembali dengan sukacita. Kenangan yang menyedihkan ataupun yang membuat luka hati, membuat kita sedih. Dan saudara, kepergian orang yang ingin kita kenang itu berhenti sampai orang itu masih ada dan dia meninggal dunia. Kematian membuat kita sadar, tidak selamanya kita bisa bersama-sama dengan orang yang kita sayang ataupun orang yang kita kenang itu. Kepergian Yesus Kristus ke sorga, saudara, tidak membuat para murid sedih, tapi justru membuat mereka bersukacita. Karena kepergian Yesus Kristus tidak berhenti sampai di situ dan memutus dan mengakhiri hubungan mereka bersama dengan Yesus Kristus. Tapi kepergian Yesus Kristus ke surga, naiknya Yesus Kristus ke surga menjadi relasi yang kuat, yang membuat mereka sadar bahwa Allah tidak pernah lagi meninggalkan mereka, bahwa Allah senantiasa hadir dalam setiap kehidupan mereka. Allah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, terus menyertai dan menuntun mereka dalam kuasa dan kemuliaan itu. Inilah yang semakin memantapkan para murid untuk menghadapi segala tantangan, segala persoalan dalam kehidupan mereka. Karena mereka sadar Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tidak membuang mereka. Allah tidak terbatas oleh keterbatasan manusia atau apapun yang membuat manusia itu lemah. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, apapun yang menjadi kekhawatiran dan kecemasan kita pada saat ini, mari kita sadar Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah hadir dalam segala pergumulan hidup yang kita jalani. Kehadiran Allah tidak hanya sekedar duduk di samping kita, tetapi Dia hadir dalam kuasa dan kemuliaan-Nya. Allah hadir dengan segenap hati-Nya yang menyertai kita, menopang kita, dan memampukan kita. Apakah kehadiran Allah hanya sekedar meneduhkan hati kita? Kalau yang kita lihat saudara di dalam ayat yang terakhir, dalam ayat yang ke-53, dikatakan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Yang kemudian setelah Yesus Kristus naik ke sorga dan dilanjutkan dengan turunnya Roh Kudus yang menjadi materai untuk mereka berkarya dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Saudara, Allah punya rencana agung, Allah punya rencana yang mulia. Kenapa Allah hadir dan menyertai kehidupan kita?
Kehadiran Allah tidak hanya sekedar menenangkan perasaan kita, tetapi kehadiran Allah menopang kita untuk mampu melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang dipercayakan kepada kita. Kehadiran Allah tidak hanya sekedar saudara melengkapi kisah-kisah pengalaman hidup kita, tetapi saudara, kehadiran Allah menuntun kita untuk melengkapi kisah-kisah Allah yang Dia nyatakan di dalam dunia ini. Hingga sekarang kita tidak melihat lagi perjalanan hidup kita dalam rencana ataupun kisah-kisah hidup kita. Bukan menurut kita, tetapi kita melihat Allah yang hidup, yang kekal, yang punya karya agung mulia itu. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Para murid memuliakan Allah karena mereka sadar karya agung Allah yang dipercayakan kepada mereka menjadi tujuan hidup mereka. Bukan lagi rasa takut karena hinaan dan hukuman para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi saudara, mereka sekarang melihat hidup mereka melengkapi karya-karya Allah yang telah dipercayakan kepada mereka. Saudara, rasa takut, rasa khawatir seringkali melingkupi kita ketika kita melihat kisah hidup kita dalam segala keinginan dan gambaran hidup yang ingin kita bentuk dan kita jalani. Namun ketika kita mengubah perspektif hidup kita, bukan lagi kita ingin membentuk hidup menurut yang kita mau, tetapi bagaimana kita menjalani hari-hari kita menurut rencana agung Allah. Maka saudara, tujuan hidup kita sekarang hanya untuk memuliakan Allah dengan segala problema hidup yang kita jalani. Kita tidak akan pernah merasa kehilangan, kita tidak akan pernah merasa takut, kita tidak akan pernah merasa terasing, karena Allah yang mulia itu akan menopang, menyertai, menolong, dan memampukan kita dalam melaksanakan karya-karyanya yang dipercayakan kepada kita. Saudara, mari kita menjalani hidup kita bukan lagi dalam konteks pikiran dan maunya kita yang terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi mari kita melihat, walaupun kita hidup dalam keterbatasan ruang dan waktu, tapi kita menjalani hidup yang mulia, karya Allah yang kekal, yang abadi, yang mulia, yang menjadi perjalanan hidup kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening sejenak bagi kita. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kelak. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur kepada Tuhan yang telah mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita landaskan dari surat Ibrani. Surat Ibrani ke-13 ayat yang ke-15 sampai dengan 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat dan doa persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi kami, untuk kesehatan yang Kau anugerahkan, dan kehidupan mulia yang telah Engkau jamin dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk aktivitas yang kami jalani sampai hari ini di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, hingga kami dapat melalui hari-hari kami. Tuhan, kami memberikan persembahan sebagai wujud keyakinan kami kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan terus memperlengkapi kami dalam melaksanakan karya-karya agung Allah yang Tuhan hadirkan, hingga kami dapat melakukan karya-karya itu dengan segala fasilitas dan berkat yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami bersama di Jemaat GKIK Reformit Semarang, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, Kau sertai dalam segala pergumulan kehidupan kami, Kau anugerahkan kami kesehatan, dan Tuhan Kau juga yang memperlengkapi kami dengan segala berkat-Mu, sehingga segala aktivitas kami, program kerja, baik di kemajelisan, di komisi-komisi, dapat berjalan di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun ataupun yang sedang sakit. Tuhan Kau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka ini. Dan Tuhan Kau juga yang menuntun saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Tuhan memberikan semangat dan juga perubahan hidup yang makin baik atas mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami kaum muslim yang pada hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan yang memberikan kelancaran dalam ibadah mereka dan sukacita mereka dalam merayakan hari kemenangan mereka. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami dalam upaya mengatasi penyebaran COVID-19. Tuhan yang menolong hingga penyebaran COVID-19 ini tidak sampai meresahkan ataupun mengganggu kehidupan aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita dari NKB 210, Ku Utus Kau. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatas ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut, karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.